Ya. Jadi pertanyaannya, dalam memimpin keluarga ada suami ketika memutuskan apapun di rumah tangganya tidak pernah minta pendapat perempuan. Apakah perilaku seperti ini dibenarkan? Gini Pak Bu, pemimpin dalam kepemimpinan tidak ada teori baku. Ada perkara-perkara yang kita tidak perlu minta musyawarah pihak lain. Tapi ada perkara-perkara yang sebaiknya kita minta pendapat ke orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara untuk memutuskan perkara-perkara negara sering minta musyawarah, iya Anda. Tapi sering juga memutuskan tanpa musyawarah. Sering musyawarah, sering juga tidak musyawarah. Kita pergi. Tapi kadang musyawarah dulu. Perang Badar musyawarah, perang Uhud musyawarah, perang Khandaq musyawarah. Ada orang minta keringanan hukuman, ada orang mencuri minta keringanan hukuman kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencuri perempuan min asyrafin nas, dari orang terpandang, ngelobi Usamah bin Zaid. Rasul posisi sebagai kepala negara, enggak musyawarah, enggak, langsung kumpulkan masyarakat. Innama ahlakal ladzina kanu min qablikum ahlakal ladzina min qablikum kanu idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihi al-had wa idza saraqa fihimus syarif tarkuh, atau kama qala Nabi. Langsung berpidato, dulu yang membuat umat-umat sebelum kalian hancur adalah hukum tebang pilih. Yang melanggar hukum orang-orang kecil dihukum, ditegakkan hukumnya. Kalau yang melanggar hukum orang-orang yang besar, punya kedudukan terpandang, ditinggalkan. Enggak musyawarah mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam urusan keluarga, kadang baginda Nabi musyawarah dengan istrinya, iya. Kadang juga tidak musyawarah. Rasul pernah minta musyawarah, bahkan dimusyawarahi, dikasih masukan oleh istri beliau, saya Ummu Salamah, saat terjadi perjanjian Hudaybiyah. Orang Islam mau umroh dicegat orang Quraisy, nggak boleh umroh tahun ini, boleh umrohnya tahun depan dengan perjanjian yang banyak sekali. Orang Islam lagi shock menerima perjanjian yang seolah-olah merugikan umat Islam. Rasul nyuruh umat Islam, sahabat-sahabatnya untuk tahallul, potong hewan-hewan yang dibawanya, cukur rambut, diam semua, masuk ke tenda. Ummu Salamah, ya Rasulullah, sepertinya engkau pingin para sahabat tahallul motong rambut. Iya. Coba ya Rasul, panjenengan engkau keluar dulu, potong rambut panjenengan dulu, terus potong untanya. Bener. Rasulullah motong unta, motong rambut, baru semuanya dari masukan dari siapa? Ummu Salamah. Tapi ada hal-hal yang tidak minta pendapat, ya ada. Anak-anak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilamar, ya saya belum pernah, nggak tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak pendapat istrinya atau enggak gitu, saya belum ketemu, sepertinya enggak. Diterima saja. Fatimah banyak dilamar oleh orang, Rasulullah tolak, malah disuruh melamar siapa? Ali bin Abi Thalib. Nggak pengen nikah tau? Ya pengen sih, duitnya belum ngumpul. Itu bukannya ada baju baju besi, itu jadi mahar sama melamar Fatimah. Suruh melamar Fatimah. Iya, minta pendapat enggak. Jadi dalam memimpin kadang kita perlu memutuskan langsung, kadang tidak. Jadi suami juga seperti itu. Ada perkara-perkara yang kita
Ya, sebaiknya minta pendapat ke istri. Mungkin zaman sekarang mungkin ada yang datang untuk melamar istri kita. Nah kalau Rasul mah tahu semua, gampang, ada wahyu gitu ya. Iya, tahu ini orang ini baik apa, gampang, tinggal tanya Jibril ya kan gitu ya, gampang-gampang ya. Nah kalau datang kepada Pak siapa namanya? Belakang Pak Nadimin, Pak Gusri. Datang ke Pak Gusri, laki-laki mau ngelamar anaknya. Lah Pak Gusri, tahu nggak ini baik atau enggak? Ya musyawarah dulu dengan siapa? Istrinya. Ini bocah dilamar gimana? Cari tahu dulu. Bila perlu si perempuan, anak perempuannya juga diajak bicara. Yang bakal nikah siapa? Anaknya. Ini ada yang datang melamar kamu. Fulan bin Fulan dari sini kenal. Dia bilang, oh kenal. Lah anaknya gimana? Ini gini. Teman-temannya siapa? Ini. Minta nomor temannya. Kan gitu Pak Gusrinya. Nelpon Pak Gusrinya, cari tahu dulu. Gitu. Terus emaknya juga ada tetangganya enggak? Ada. Coba cari nomor telepon tetangganya yang emak-emak. Gitu. Jadi emaknya juga nelpon tetangganya, ini anak kalau di rumah gimana? Kan gitu. Tapi ada perkara-perkara sampai tidak perlu musyawarah sama istri. Istri udah dicukupin kebutuhannya, anak-anaknya dicukupin. Mau ngasih orang tuanya, mau beliin kulkas orang tuanya, mau ngumrohin bapak emaknya, daftarin haji bapak emaknya, perlu musyawarah sama istri? Enggak perlu. Selama istri sudah dicukupi. Ya, ditimbang-timbang. Batasannya seperti apa? Enggak ada batasannya, Pak Bu. Enggak ada. Tapi pilih. Ini perkara-perkara menyangkut ada andil istri atau tidak, menyangkut ada andil anak atau tidak. Kalau menyangkut ajak musyawarah. Rasulullah kalau menyangkut ini perang sudah menyangkut nyawa apa, biasanya beliau musyawarah. Tapi kalau enggak langsung diputuskan. Jadi minta musyawarah terus pada istri enggak pas juga. Tapi enggak pernah musyawarah juga enggak tepat. Kadang-kadang kita mau beli itu Pak, kita mau beli baju. Kalau nggak tanya istri kadang ya, itu ternyata menurut istri ini kalau beli baju ini harus beli celana lagi karena nggak ada celana yang cocok. Jadi warna yang ini saja Pak. Jadi istri kan tahu kita punya celana apa gitu ya. Oh yang ini saja. Kadang perempuan kalau urusan jual beli barang itu lebih tahu mana yang pas, mana yang enggaknya. Ini terlalu norak, ini yang kalem, ini sampai sudah sepuh Pak, udah 50 tahun ke atas gak cocok yang neko-neko, yang kalem-kalem saja kan gitu kan. Iya, jadi nggak pernah musyawarah dengan istri itu tidak baik. Tapi selalu musyawarah dengan istri itu suami takut istri gitu ya. Jadi ada yang dimusyawarahkan, ada yang tidak. Gitu Wallahu a'lam bishawab.